Oke, selamat datang teman-teman di video modul ya, atau tutorial di mata kuliah pemrograman web bisnis. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama sebagai dosennya. Dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Kita masuk video ketiga ya, atau pertemuan ketiga. Kita ngebahas tentang web bisnis. Sebenarnya kita pelajari web sih ya, kita pelajari HTML gitulah. Di pemrograman web itu menggunakan bahasa HTML kayak gitu. Walaupun di pertemuan 1 kita jelasin goalnya apa, di pertemuan 2 sudah jelas, kita coba pelan-pelan belajar ya, bikin web dari nol tuh kayak gimana. Di pertemuan 3 kali ini kita coba lebih dalam bahasa HTML yang kita pelajari. Di sini kita akan belajar gimana bikin atau memunculkan gambar di web, juga sebuah tabel data gitu ya di web. Itu sih yang goal kita di pertemuan ketiga ini. Oke, kita mulai aja ya materinya. Seperti biasa, kita menuju dulu folder web bisnis ya. Kalau kalian punya folder web bisnis, ada folder materi lagi. Sekarang kita bikin file namanya pertemuan3.html. Saya sarankan seperti biasa buka aja ininya, buka folder optionnya ya, supaya extensionnya dibuka aja nih. Ada hide extension for now file type-nya nih dibuka aja, supaya tidak biar kelihatan aja sih ini ekstensinya apa. Kayak gitu ya. Oke, jadi kita bikin sekarang file baru. New text dokumen dulu aja, namanya pertemuan 3. Tapi ganti ekstensinya dari HTML dari TXT jadi HTML. Kayak gitu aja sih. Karena saya udah punya, ya udah. Saya nggak akan buat, tapi langsung kita buka filenya. Bukanya kita open with Notepad ya, Notepad++. Ini tools buat kita bikin file HTML atau ngoding file HTML. Oke, ini file untuk pertemuan 3-nya. Seperti biasa ya, namanya HTML tuh punya tag-tag khusus, dan setiap tagnya itu punya pasangan-pasangan. Ya. Paling atas pasti isinya ada tag buka HTML, dan ada tag tutupnya ya ini. Buka dan tutup HTML seperti biasa. Juga kalau untuk judulnya, judul nanti di tabnya itu pakai head dan title ya. Di dalam head ada title. Titlenya adalah web bisnis pertemuan 3. Ini jangan lupa ditutup kalau title. Ini buka title, ini tutup titlenya. Ditutup. Dan juga di bawah head ada body. Buka body, pasti juga ada tag tutup body. Kayak gitu ya. Nanti ini kalau kita buka di Notepad, tapi kalau kita buka biasa di double klik aja ya. Ini hasilnya nantilah seperti itu. Nanti teman-teman kalau ada perubahan tinggal refresh aja. Oke, yang akan kita pelajari di pertemuan 3 ini, pertama adalah, kalau ini sih teks biasa ya, teks biasa kita kasih BR gitu. Yang kedua adalah link. Link itu apa? Kalau kalian buka di web, terus ada tulisan gitu ya, yang bisa diklik dan dia mengarah ke halaman lain, itu disebutnya link ya. Nah, kalau kita cara memunculkan link atau membuat link di HTML, itu menggunakan kode ini. Jadi pakai menggunakan tag A gitu ya, kurung siku kiri A, terus href sama dengan kutip-kutip. Nah, di dalam kutipnya ini adalah halaman web yang
bakal kita akses gitu. Jadi kalau kita klik nanti akan mengarah ke halaman mana, itu disimpan di sini. Terus tutup dulu si A-nya, kasih kata-kata misalkan ini link atau klik di sini gitu ya. Baru tag A tutup. Kayak gitu. Hasilnya seperti apa? Kita buka di sini. Nah ini. Ini teks biasa. Nah, kalau link itu nih kursornya berubah ya. Kalau biasanya dia panah, kalau ke teks tuh jadi gini. Kalau ke link dia jadi tangan gitu ya. Tangan dan bisa diklik. Kalau diklik, nah ini mengarah ke google.com. Kayak gitu. Jadi untuk membuat link di HTML itu tagnya seperti ini. Nanti yang bisa diganti sih isinya ya, isinya mau mengarah ke halaman mana, juga kata-katanya apa ini. Dan ini adalah tag untuk link kayak gini. Ya, cukup dipahami ya, mudah. Selanjutnya saya pengen membuka gambar atau memunculkan gambar di halaman web. Nah, ini seperti singgung juga waktu di pertemuan 1 ya. Itu caranya adalah, ini sih teks biasa doang ya. Ini menggunakan tag IMG. IMG itu singkatan dari image. SRC itu singkatan dari source atau sumber. Nah, sumbernya apa? Ini nama gambarnya. Nama gambarnya itu icon kue .jpg sama extensionnya. Nah, kalau di sini nggak pakai tutup ya, jadi langsung ditutupnya di sini. Di sini juga gitu. Jadi kalau tag-tag lain kan ada IMG terus tutup IMG gitu ya, harusnya gitu kan ya. Tapi kalau IMG ini nggak perlu dua seperti ini ya, nggak perlu tag buka dan tag tutup. Ini tag bukanya gitu ya, ini tag buka, ini tag tutupnya gitu, nggak usah. Tapi cukup kita langsung tutup aja. Nah, kayak gini. Jadi untuk image langsung seperti ini aja. Juga gambarnya, nah ini si gambarnya ini harus disimpan di tempat yang sama kita menyimpan file pertemuan 3 ini. Kalau saya di sini ya. Nah ini file pertemuan 3-nya .html. Nah ini file gambarnya icon kue.jpg. Ini bisa diganti, teman-teman bisa ganti filenya dengan yang lain. Asalkan catat namanya dan ekstensinya jangan lupa. Kalau di sini .jpg ya, makanya di sini pun jadinya icon kue.jpg. Usahakan tidak ada spasi ya, makanya ini saya ganti spasi dengan menggunakan strip. Kayak gitu. Jadi untuk memunculkan gambar hanya segini aja. Kalau kita lihat hasilnya adalah ini nih. Gambar pertama ini adalah gambar yang kita tidak apa-apain. Langsung dimunculkan aja. Kebetulan ukurannya kecil. Mungkin nanti kalau teman-teman pakai bisa jadi ukurannya gede ya. Nah, oleh karena itu untuk melakukan resize atau mengecilkan atau membesarkan gambar, kita pakai tambahan properti di sini atau atribut di sini. Jadi boleh sebelum src atau setelah src ya. Kita tambahin width sama dengan 150. Ini satuannya pixel ya. Jadi kita tambahin width 150 pixel, maka dia akan lebarnya akan menjadi 150 pixel dan tingginya akan menyesuaikan si proporsinya gitu ya. Jadi ini kita set langsung width-nya 150 pixel. Bisa juga kita set height-nya atau tingginya jadi 100 pixel gitu ya. Maka munculnya pun seperti ini 100 pixel tingginya, kalau lebarnya bakal menyesuaikan seukuran proporsinya aja gitu ya. Nah, kita juga bisa set dua-duanya sekaligus nih. Set height-nya 70 dan width-nya 50. Tapi karena itu tidak sesuai proporsinya, makanya seperti terlihat apa ya ini. Kayak nggak pas aja gitu ya, penyot gitu ya gambarnya, karena proporsinya kita yang atur jadinya salah. Kalau ini sesuai proporsi, width-nya 150 tapi tingginya itu gimana sih komputernya yang menyesuaikan. Ini kita tingginya kita set 100 pixel tapi lebarnya gimana komputer yang menyesuaikan. Kalau ini
lebar dan tingginya kita tulis sendiri, tapi hasilnya nggak proporsi ya. Jadinya kayak gini. Makanya bisa dua-duanya atau salah satu aja seperti ini. Kalau dua-duanya kita harus tahu proporsinya berapa sih ukurannya. Bisa aja ini 70-70 mungkin kalau 70-80 gitu ya. Kalau kita refresh. Masih nggak proporsi juga sih ini, tapi melebar gitu ya, nggak pas. Jadi biar sebenarnya enaknya adalah biar kita pilih salah satu aja, mau lebarnya atau tingginya, nanti biar komputer yang menyesuaikan sisanya. Itu sih untuk gambar ya. Cara load gambar tuh seperti ini. Jadi ada IMG, lalu ESRC itu untuk source-nya. Juga gimana kalau gambarnya itu ada di folder lain gitu ya. Nah ini seperti ini. SRC-nya itu tidak langsung gambar, tapi ada aset dulu. Apa sih aset ini? Nah, kita balik lagi ke folder yang tadi. Bahwa kalau tadi itu si gambar dan si file itu ada di dalam folder yang sama. Nah, saya punya folder ini, folder aset. Jadi ini pertemuan 3, tapi ada folder di sebelah sini, namanya folder aset. Dan di dalam folder aset itu baru ada file gambar namanya icon gedung. Oleh karena itulah, kita menuliskan di script di sininya adalah aset dulu nama foldernya, garis miring, baru nama filenya icon gedung.jpg. Jadi, bisa si file gambar tuh bisa sejajar gitu, maksudnya sebaris dengan ini ya, dengan file, atau kita bisa gabungkan semua gambar dalam sebuah folder aset, atau folder image, atau folder apapun, supaya lebih rapi gitu ya. Gambar di sini semua gitu ya. HTML-nya di sini semua, nanti ada file lain-lain dalam folder lain. Supaya lebih rapi aja. Itu caranya adalah ya seperti ini ya. Tambahkan dulu nama foldernya, baru nama filenya. Hasilnya ya sama muncul seperti ini. Sama muncul gitu ya. Oke, itu untuk gambar. Jadi mudah dipahami ya. Kalau gambarnya kebesaran, kita bisa set lebar dan tingginya juga. Kalau gambarnya ada di folder lain, kita bisa bikin dulu nama foldernya. Nah, selanjutnya kita bisa bikin list. List itu kalau kita lihat di daftar gitu ya, 1 titik, 2 titik, 3 titik, atau pakai bulat-bulat gitu list ya. Biar rapih intinya seperti itu. Nah, ini cara bikin list di HTML tuh seperti ini. Pertama, kita pakai UL dulu nih. UL itu sebagai penanda bahwa ini adalah dimulainya list. Lalu LI adalah setiap listnya. Ini list pertama, ini list kedua. Jadi masing-masing LI ini menggambarkan satu list gitu ya. Ini saya tulisin list pertama, list kedua. Itu di dalam tag buka dan tag tutup LI. Sampai list 5. Lalu ditutup dengan UL kembali. Ingat ya, selalu berpasangan HTML tuh. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini. Lihat list pertama, tapi sebelum list tuh ada titik bulat gini ya. Ini tuh, ya ini, list yang kita buat tuh sudah jadi rapi itu seperti ini. Bandingkan kalau kita cuma nulisin list kata-katanya doang, tanpa pakai LI tadi. Mungkin tidak akan ada titik ini sebagai penanda atau sebagai gambar gitu ya, gambar list gitu. Jadi gunanya UL dan LI ini adalah untuk sebagai merapihkan list aja sih. Kayak gitu ya. Nanti sebenarnya stylenya ini bisa kita ganti sih. Mau kita ganti jadi bulatnya yang putih gitu ya, atau mungkin pakai angka, pakai huruf itu bisa. Tidak mesti harus titik bulat seperti ini. Tapi mungkin itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu lebih ke style ya, stylingnya. Itu nanti aja kita bahasnya. Oke, gambar sudah, list sudah. Selanjutnya, tabel. Nah, ini agak panjang kalau untuk tabel. Jadi kita bisa bikin tabel, ya bentuknya seperti tabel gitu. Kalau kita di Word kan, ngegarisin dulu ya, atau menentukan berapa jumlah kolom dan barisnya. Kalau di HTML, itu scriptnya seperti ini. Jadi yang penting dulu itu adalah
tabelnya dulu nih. Tag tabelnya dia punya atribut bordernya 1, artinya adalah dia punya garis ya. Juga lebarnya kita set 500 pixel nih lebarnya. Ini tabelnya buka, pasti ada tabel tutup nih ya. Jadi satu paketnya ada tabel buka, ada tabel tutup. Kemudian, nah ini ada T-head dan T-body. Ini mirip-mirip HTML yang tadi ya, yang kita lihat paling atas. Ada head dan body, itu punyanya HTML. Ya. Head itu untuk yang atasnya gitu ya. Body itu untuk dalamannya. Table pun sama, tapi ada kata-kata T, jadi table head dan table body gitu ya. T-head itu biasanya untuk judul. Jadi kan paling pertama tuh kan pasti judul ya. Judul si tabelnya gitu ya. Makanya kita tulisin T-head di sini. Isinya adalah TR. TR itu adalah kita sebutnya baris. Row ya. Sedangkan ini TH atau TD itu kolomnya. Misalkan ini kita punya satu baris gitu ya. Terdiri dari 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu ya. Baris ini ada satu baris, ini terdiri dari 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 pakai TH karena head ya. Jadi biar ada boldnya gitu lah. Paling atas. Kalau isinya di T-body itu TD doang. Kolomnya tuh pakai TD kolom, tapi untuk judul itu pakai TH. Jadi ini headnya seperti ini, terdiri dari satu baris dan 3 kolom. Ini namanya. Sedangkan diisi gitu ya, kita punya berapa TR nih? Berapa pasang TR ya? 1 pasang TR, 2 pasang TR, 3 pasang TR. Artinya isinya itu punya 3 baris. Isinya tuh punya 3 baris. Dan setiap barisnya dia punya 1, 2, 3 kolom. Jadi harus sama juga ya. Di headernya ada 3 kolom, di dalam isinya juga, di dalam bodinya pun harus 3 kolom. Gitu. Jadi ini kolom judul, ini baris judul, ini baris data pertama, ini baris data kedua, ini baris data ketiga. Dan ini masing-masing kolom dari baris tersebut. TD1, TD2, TD3. Agak bingung sih kalau di kode itunya. Tapi kalau kita buka di sininya, nah ini hasilnya seperti ini. Ini yang kita sebut T-head tadi, lalu ini barisnya, TR pertama. Nah, di sini ini yang TH, dia bold ya, juga rata tengah kalau kita pakai TH. Dan 3 yang di bawah adalah T-body. Ini baris pertama nih, TR pertama ini TD pertama, TD kedua, TD ketiga. Ini TR kedua, row kedua gitu ya, baris kedua. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, atau TD pertama, TD kedua, TD ketiga. Yang ini TR ketiga. Ya, sama. Jadi bisa dipahami ya. Ini satu blok. Nah, salah satu triknya juga adalah kalau kalian perhatikan dari atas gitu ya, setiap dia punya anak gitu ya, di dalamnya tuh saya kasih dengan tab gitu ya. Jadi ini tuh tidak sejajar gini, nggak sejajar seperti ini. Ini untuk memudahkan kita sebenarnya bahwa komponen pertama itu adalah HTML-nya dulu, terus komponen kedua adalah head-nya, baru komponen selanjutnya adalah title-nya. Jadi harus selalu menjorok ke kanan gitu. Setiap di dalamnya ada sesuatu, menjorok ke kanan. Ini mempermudah kita memahami bahwa ternyata di dalam komponen table tuh ada komponen head, T-head gitu. Dalamnya ada TR, di dalamnya lagi ada TH gitu ya. Ini pun sama T-body, TR, TD gitu. Jadi hierarkinya terlihat jelas gitu ya. Dan juga mempermudah kita untuk melihat susunannya tuh seperti ini. Jadi jangan di dalam satu baris semua. Tidak berpengaruh ke codingan sih, tidak berpengaruh kepada hasil di browser sih. Cuman kalau untuk melihatnya sekilas seperti ini lebih enak terlihatnya ya. Jadi strukturnya terlihat, hasilnya pun terlihat di browser seperti ini. Cukup dipahami ya. Jadi kita sudah bikin
link, kita bikin gambar yang foldernya satu folder ataupun beda folder, juga gambar yang kita ubah ukurannya gitu ya. Ini kita bikin list juga gitu ya. Juga kita bikin tabel. Ini kita sebenarnya bisa ganti sih, kalau misalkan bordernya kita kasih nilai 0, maka si tabel kita nggak punya garis. Nah kayak gini aja, cuman kan nggak enak dilihat ya. Makanya kita harus kasih border. Bisa kita kasih border 2 gitu ya, dengan jenis border yang lain. Lebih tebal dia terlihatnya. Toh sama saja. Itu sih yang kita pelajari ya. Di pertemuan ketiga ini. Cukup bisa dipahami ya. Jadi kita pelan-pelan belajar semua tag HTML yang biasa dipakai dulu gitu ya. Kemarin sudah paragraf, bold, segala macam. Hari ini udah gambar, tabel juga sudah. Bisa jadi kita akan pelajari yang lain di pertemuan selanjutnya. Oke, dari saya cukup sekian sih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sama teman-teman semua. Silahkan dipraktekkan juga supaya bisa dan paham juga. Itu saja ya dari saya di pertemuan ketiga ini. Saya tutup video ini, saya akhiri video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Oke, dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.